اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamidalillah tabaraka wa ta'ala musallian wa musalliman ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kali ini kita bertemu lagi, yaitu dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa belajar bersama-sama, mudzakarah bersama-sama, yakni belajar tentang ilmu Allah, belajar tentang kebesaran Allah, belajar tentang ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kami hormati, kami muliakan para pemirsa yang menyaksikan kajian ini, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan nafahat kepada kita semua, selalu memberikan hidayah sehingga kita tetap iman wal Islam, sehingga kita nanti ketika meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menuntun kita, selalu mengarahkan kita melalui dawuh-dawuhnya, melalui sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai akhlaknya, ucapannya, perilakunya, semuanya. Mari kita selalu belajar untuk melakukan atau ihya sunnah, agar ketika seorang cinta kepada sunnah-sunnah Rasulullah, insya Allah mereka itu termasuk orang yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kali ini saya akan menjelaskan sedikit firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 62. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhiri wa amila sholihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wal ladzina hadu, dan orang-orang yang mendapatkan petunjuk, wan nasara, dan pertolongan. Yakni orang beriman ini adalah di dalam kitab Aqidatul Awam sudah dijelaskan, ketika seorang itu akan dinamakan beriman. Pertama, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Rasulullah, kitab Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada qada dan qadar. Tetapi seseorang tersebut, kita ini masih belajar tentang keimanan, belum sempurna penuh. Pertama, iman kepada Allah, insya Allah kita sudah sebagai umat Islam, maka wajib iman. Terutama ketika orang itu membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka dikatakan iman kepada Allah. Iman kepada malaikat Allah, yakni tentang malaikat yang wajib diketahui, yakni malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, dan Ridwan ini. Insya Allah kita mampu untuk mengimani. Iman kepada Rasulullah, alhamdulillah kita sudah tiap hari melakukan sholat, mesti berbaca sholawat, mesti mengikuti sunnah. Ketika makan bismillah, setelah makan alhamdulillah, insya Allah sudah. Tetapi iman kepada kitab Allah ini tidak semua orang yang bisa melaksanakan. Karena apa? Iman kepada kitab Allah ini tentang kemungkaran,
tentang keimanan, tentang memerintahkan kebaikan. Tidak semua orang bisa melaksanakan. Maka dengan itulah contohnya wa'mur ahlaka bisolah, kita bisa memerintahkan mungkin dalam keluarga, ayo sholat. Kalau orang lain kita masih mikir-mikir, maka cukup Rasulullah ketika seorang itu memerintahkan dengan ucapan, dengan pergerakan ini sulit, tidak semua orang bisa. Ketika itu hanya kita ini termasuk dikatakan orang lemah ketika memerintahkan kepada orang, mendoakan orang agar mereka itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup dengan itu maka dhaiful iman. Terkadang kalbu ini dhaif, imannya dhaif. Karena apa? Sangat berat ketika seorang itu memerintahkan kebaikan, memberikan sholat, ini tidak semua orang bisa. Karena ketika orang itu memerintahkan kebaikan, memberikan sholat kepada orang itu dikatakan sok alim, orang itu kayak ibadah tenanan. Itu tidak seperti itu. Maka dengan itu iman kepada kitab Allah sebagai gambaran lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kata lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Seseorang itu akan dikatakan termasuk iman kepada Allah. Tetapi ini kita tidak bisa melaksanakan secara keseluruhan iman kepada kitab Allah, cuma sebagian. Karena apa? Karena sebagian ini ketika kita ini semuanya akan kita laksanakan, mungkin kita tidak bisa apa-apa. Contohnya mungkin para sahabat insya Allah sulatu minal awwalun, karena sepertiga ini termasuk para sahabat ini orang yang terbaik, khairu ummah, yaitu umat yang terbaik, yaitu sabiqul awal, yakni pasti para sahabat. Setiap hari selalu mengamalkan Al-Quran, setiap hari selalu mengamalkan hadis. Contohnya para sahabat ketika mempunyai apa, ditanya kok bagus, bajunya kok bagus, sarungnya kok BHS bagus, ini langsung dikasihkan. Itu banyak sahabat Rasulullah. Apabila orang tersebut bisa seperti itu, Masya Allah, itu tingkatnya insya Allah wali Allah. Ketika mempunyai sesuatu, ditanya tasnya kok bagus, mungkin sampai iya tuku ndek kono, regane sak ini, mungkin dikasih tahu harganya. Tetapi tingkatan orang yang dekat ketika mempunyai sesuatu yang kita cintai, ketika ada orang seperti itu berbicara, langsung dikasihkan. Contohnya guru kami Abu Yazid Muhammad bin Alawi Al-Maliki ketika membawa tas itu harganya mahal. Ketika bersama seorang atau santri, Masya Allah, Buya kitabnya tasnya bagus, dikasihkan langsung. Maka ini tandanya orang yang benar-benar mengamalkan kitab, mengamalkan Al-Quran. Suatu saat ada kiai sama-sama ini, ternyata Masya Allah tasnya bagus, kata Abunya, ternyata tidak dikasihkan. Maka dikatakan kiai bahil, itu kiai medit. Tetapi apa? Karena ketika seorang itu sudah mempunyai harta banyak, buat apa kita kalau bukan untuk menyenangkan orang lain, untuk bersedekah, untuk fisabilillah. Maka sebagai gambaran itu, ketika seorang itu melakukan kebaikan, iman kepada kitab Allah ini tidak semua orang, hanya para sahabat, tabi'in. Maka dengan itu lan tanalul birra hatta tunfiquna mimma tuhibbun. Berinfak, ketika berinfak apa yang kita cintai, maka itu orang termasuk sangat hebat, orang karena termasuk orang yang dekat sama Allah, itu seperti itu. Sungguh beruntung seorang itu mendapatkan petunjuk. Ketika orang itu mendapatkan petunjuk, yakni
selalu melakukan kebaikan Allah, menjauhi larangan, itu berarti orang itu mendapatkan petunjuk dari Allah. Nasoro, ketika kesulitan ada kemudian, itu berarti petunjuk. Baik kesulitan masalah agama, contohnya berjuang, contohnya di pondok-pondok pesantren, ketika seorang ada yang berdakwah, mungkin berdakwah ini untuk menghidupkan Allah, berpikir untuk mengajar, untuk menyampaikan ilmu, tidak bisa sampai tidak bisa untuk bekerja. Karena apa? Mengemban amanah Allah untuk menghidupkan agama Allah, mendidik santri-santri, mendidik murid-murid akan menjadi orang yang rabbani, orang yang mendapatkan petunjuk, orang yang selalu mengamalkan Allah. Maka dakwah itu ada dakwah dengan ilmu, contohnya para alim ulama. Ada orang yang berdakwah dengan pikirannya, memberi pengarahan kebaikan. Ada orang yang berdakwah dengan hartanya. Oh, saya tidak berdakwah, saya kasihkan hartanya, sebagian harta untuk berdakwah. Sama pahalanya. Maka dengan hatu wan nasoro, itu sebagai penolong ketika orang ini berdakwah. Siapa yang memikirkan? Ya orang yang terdekat, orang yang beriman. Jangan membiarkan orang berdakwah itu kelaparan. Wasobiin, dan ketika orang itu mendapat musibah, maka hendaknya idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Musibah itu tidak hanya kematian. Ketika kita kepleset, ketika kita makan malam, lampunya mati, termasuk musibah. Sampai seperti itu Rasulullah mengajarkan. Maka jangan lupa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Musibah sabi ini musibah baik itu ujian dari Allah, itu semuanya. Yang baik harta kita banyak itu musibah. Ketika seorang itu tidak bisa mengemban amanah, tidak mengeterapkan sesuai dengan Al-Quran was-sabiin, man amana billah wal yawmil akhir. Insya Allah umat Islam ini tahu ketika iman kepada Allah dan hari akhir. Maka hendaklah ketika seseorang hidup di dunia, dunia mazratu fil akhirah, dunia itu tempat menanam untuk akhirat. Maka dengan itulah sangat penting apa? Jangan harta ini untuk di dunia aja, untuk di akhirat. Diusahakan seperti itu agar kita ini apa? Termasuk orang yang beruntung fit dunya, beruntung di dunia dan akhirat. Wa amilan sholihan, dan mengamalkan kebaikan, senyum, ringan tangan, terus semuanya kebaikan-kebaikan itu yang diajarkan Rasulullah SAW. Falahum ajrum, maka mereka akan mendapatkan pahala inda rabbihim, di sisi Allah. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, wala khaufun, dan jangan takut kamu. Maka tingkatan orang yang tidak takut ini mungkin para ulama. Inna awliya Allahi wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, karena para wali Allah dibunuh tidak takut. Ketika berdakwah untuk mengemban amanah Allah, menegakkan kalimat tauhid, menegakkan nahi mungkar, pasti ini rintangannya banyak. Orang yang tidak suka banyak. Walau khaufun, jangan takut. Ini sangat berat. Mungkin sebagian orang yang bisa melaksanakan seperti ini. Biasa orang seperti ini yang banyak kan ini akan ditentang oleh pemerintah. Maka dengan itulah banyak, contohnya para imam, contohnya Imam Malik ketika itu untuk menegakkan agama Allah sampai beliau disiksa. Contohnya Imam Syafi'i dirantai 700 kilo disuruh berjalan. Imam Syafi'i, imam kita yang sekarang diikuti madhab di Indonesia, itu dulu untuk memperjuangkan agama Allah disiksa, dirantai, disuruh membawa beban yang berat. Ini sebagai contohnya Imam Ahmad bin Hanbal dipecut untuk disuruh oleh pemerintah itu mengatakan Al-Quran makhluk Allah,
Tidak mau Imam Ahmad Al-Quran kalamullah, bahwasanya Al-Quran ini kalami Gusti Allah. Cuma berbicara seperti itu dicambuk sampai beliau ini bajunya itu sobek. Maka berdoa kepada Allah, jangan sampai aurat saya kelihatan. Sehingga dipecut semuanya itu sudah sobek, tinggal celana sampai yang menutupi aurat itu. Itu wala khaufun, ini tingkatan para ulama, para wali Allah. Wala khaufun alaihim wala hum yahzan, dan jangan susah. Karena janji Allah itu wa'dullahi haq, maka janji Allah itu benar, nyata. Maka setiap innamal usri yusra, setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Maka dengan itulah gambaran-gambaran kita agar selalu mengimani apa yang diperintahkan Allah, selalu melaksanakan, belajar melaksanakan kebaikan, belajar menahan hawa nafsu, belajar tidak takut dengan ketika melihat kemungkaran, belajar menegakkan kemungkaran. Maka itu sebagian dari iman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kami dan Anda semua. Cukup sekian, wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.